Dari barisan belakang, dia memburu satu persatu lawannya. Sampai masuk 5 besar, bahkan nyaris mengunci posisi itu sampai akhir. Dan yang lebih mengejutkan, bukan cuma penonton yang terdiam. Komentator MotoGP mulai memperhatikan. Media Eropa ikut membahas. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa Veda, tapi seberapa jauh dia bisa melangkah. Dan apakah ini awal lahirnya bintang besar dari Indonesia? Mari kita bahas lengkapnya di video ini. Semua bermula dari satu momen yang tidak diharapkan. Sehari sebelum balapan, Veda sempat tampil luar biasa di kualifikasi. Ia bahkan mencatat waktu tercepat di sesi Q2, tapi di akhir sesi, crash high side membuat semuanya berubah. Start dari posisi 17, jauh dari barisan depan. Namun, saat lampu start padam, cerita langsung berbeda. Di lap pertama, Veda langsung merangsek naik dari posisi 17 ke 14 hanya dalam hitungan detik. Masuk lap kedua, ritmenya makin gila. Ia menyalip 3 pembalap sekaligus dan langsung menembus 10 besar. Balapan belum genap 5 lap, tapi Veda sudah ada di tengah persaingan depan. Dari situ, satu persatu lawan mulai jadi korban. Jesus Rios dilewati, Joel Esteban, Brian Uriarte, sampai Valentin Peroni. Memasuki 10 lap terakhir, Veda mulai benar-benar menyerang. Dengan race pace yang stabil dan manuver yang terukur, ia akhirnya menembus 5 besar. Veda bertahan di posisi itu selama beberapa lap. Di titik ini, satu hal mulai terlihat jelas. Dia bukan lagi sekedar rookie. Namun drama belum selesai. Memasuki lap terakhir, duel sengit terjadi dengan Alvaro Carpe. Pertarungan ketat tanpa ruang, tanpa kompromi. Dan di titik terakhir, Veda harus mengakui keunggulan Carpe. Ia turun 1 posisi, finish di posisi 6. Tapi hasil ini bukan cerita tentang kehilangan posisi. Ini adalah cerita tentang satu hal. Dari posisi 17, hampir menutup balapan di top 5. Dan dari situ, semua orang mulai sadar. Vega Ega Pratama bukan pembalap biasa. Performa di Jerez bukan cuma bikin penonton terpukau, tapi juga mulai mengubah cara dunia melihat Veda. Di tengah jalannya balapan, komentator MotoGP langsung menyorot aksinya. Mereka menyebut performa top patut diperhatikan. Sorotan itu tidak berhenti di situ. Media Eropa mulai ikut membahas. Salah satunya media Jerman, Speedweek. Dalam laporannya mereka menulis, performa Veda Pratama sekali lagi luar biasa. Yang menarik, Veda bahkan dibahas dalam artikel utama. Padahal artikel itu seharusnya fokus pada para pemenang balapan. Artinya jelas Veda bukan sekedar ikut balapan, ia mencuri perhatian. Dan bukan cuma dari media, pengamat juga mulai berani bicara jauh ke depan. Salah satunya datang dari komentator Dwi Purboyo. Ia mengatakan, dengan bakatnya 4 tahun ke depan Indonesia bisa punya pembalap di MotoGP. Ini bukan sekedar pujian, ini prediksi. Apalagi jika melihat datanya sekarang. Di musim debutnya, Veda sudah meraih podium di Brazil, finish 5 besar di Thailand, dan kini posisi 6 di Spanyol. Total poinnya sudah 37 dan menempatkannya di peringkat 6 dunia. Untuk pembalap berusia 17 tahun, ini bukan angka biasa. Ini adalah sinyal bahwa yang kita lihat sekarang bukan sekedar kejutan satu balapan, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan dari sini, pertanyaannya mulai berubah, bukan lagi apakah Veda berbakat, tapi apakah dia sudah siap melangkah ke level berikutnya, MotoGP. Di balik performa luar biasa Veda di Jerez, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan. Semuanya sebenarnya sudah mulai terasa sejak kualifikasi.
Di sesi Q2, Veda sempat mencatat waktu tercepat, menunjukkan bahwa dia punya kecepatan untuk bersaing di depan. Tapi di momen krusial, ia mengalami high side. Crash itu membuatnya gagal memperbaiki waktu dan akhirnya harus start dari posisi 17. Bukan karena tidak cepat, tapi karena satu momen yang mengubah segalanya. Namun justru dari situ terlihat sesuatu yang lebih besar. Saat balapan, Veda tetap bisa melesat, menyalip satu persatu bahkan sempat masuk 5 besar. Disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau dari posisi 17 saja dia bisa hampir top 5, bagaimana jika dia start dari depan? Dan di titik ini, tekanan mulai mengarah ke satu pihak, tim. Komentar dari netizen mulai ramai. Salah satunya menyebut, ridermu sudah mantap, tinggal mesinnya. KTM saja bisa unggul sampai 7 detik. Dan ada juga yang mengingatkan jika KTM masih di atas Honda. Ini bukan sekedar opini. Di lintasan terlihat jelas, motor KTM masih punya keunggulan kecepatan dan akselerasi. Sementara Veda harus bekerja lebih keras untuk mengejar. Padahal secara performa, dia sudah menunjukkan agresif saat menyerang, konsisten sepanjang race, punya race pace yang kuat. Artinya jelas, masalahnya bukan di rider, tapi di paket keseluruhan. Dan dari situ, satu pertanyaan mulai menguat. Apakah Veda sudah lebih cepat dari motornya sendiri? Jika Honda mampu meningkatkan performa motornya, memberi dukungan penuh pada rider seperti Veda, maka satu hal jadi sangat mungkin, bukan cuma top 5, tapi podium. Bahkan lebih dari itu, masuk dalam perebutan gelar. Performa di Jerez tidak hanya soal posisi finish. Yang lebih menarik adalah reaksi publik setelah balapan selesai. Di kolom komentar video dan media sosial, banyak yang mulai membandingkan Veda dengan legenda MotoGP, salah satunya dengan Valentino Rossi. Akun bernama Aquarius menulis, "Jadi ingat momen VR46, start paling belakang, mampu finish P4. Perbandingan ini muncul bukan tanpa alasan. Start di posisi 17. Lalu naik ke barisan depan. Itu adalah ciri khas pembalap dengan racecraft tinggi. Bahkan ada yang melihat lebih dari itu. Akun Dayat menyebut, skill Veda mirip gabungan VR46 sama Marquez. Lalu komentar lain menambahkan, gaya di lurusan kayak Stoner, di tikungan kayak Rossi, liar kayak Marquez. Ini bukan sekedar pujian berlebihan. Kalau dilihat dari balapannya di Jerez, memang ada pola yang terlihat. Di lurusan Veda berani buka gas dan ambil resiko. Di tikungan, dia sabar, rapi, dan presisi. Saat duel, dia tidak ragu masuk celah sempit. Karakter seperti ini jarang dimiliki rookie. Dan yang menarik, semua ini muncul saat dia masih berusia 17 tahun. Komentar lain bahkan lebih tegas. Akun eBay menulis, ini mah Rossi Indonesia. Sementara Muhammad Rahel Anggara menyebut, gaya bawa motornya benar-benar mirip Rossi. Semua komentar ini menunjukkan satu hal. Narasi tentang Veda sudah mulai berubah. Bukan lagi sekedar pembalap muda Indonesia yang tampil bagus, tapi mulai dilihat sebagai calon ikon. Dan ketika publik mulai menyamakan seorang pembalap dengan legenda, itu biasanya bukan kebetulan. Itu tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mulai terbentuk. Dari posisi 17 ke posisi 6, Veda sudah membuktikan satu hal. Dia bukan pembalap biasa. Dunia mulai melihat. Komentator mulai bicara. Media Eropa mulai menulis. Tapi cerita ini ternyata tidak berhenti di Veda. Di hari yang sama, satu nama lain juga membuat kejutan. Pembalap Indonesia berusia 16 tahun, Muhammad Kiandra Ramadipa. Di ajang Red Bull Rookie Cup Spanyol 2026, Ramadipa tampil lebih gila lagi. Start dari posisi 17. Dan berhasil memenangkan balapan. Sebuah comeback yang bahkan lebih ekstrim. Ya, ini hari yang luar biasa bagi Indonesia. Setelah sebelumnya, Ramadipa memenangkan balapan Red Bull Rookies Cup, 2 pembalap muda, 2 comeback dari posisi belakang di hari yang sama. Ini bukan kebetulan, ini tanda bahwa Indonesia sedang memasuki era baru di dunia balap motor. Dan sekarang, seberapa cepat mereka akan sampai ke puncak dunia MotoGP